lebih dari 80% itu memang minta itu dibubarkan, mendukung pemerintah mengambil tindakan tegas. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Bagi siapa saja ormas-ormas Islam, kita sedang berpikir tentang apa yang disebutkan dengan upaya-upaya deradikalisasi. Nah, yang sekarang terakhir ini kan ada lembaga survei lagi yang bukan pemerintah, 92% merasa pemerintah tepat melakukan pembubaran. Kita nggak konsisten memegang fondamen kita, jadi kita mau selalu dirobohkan fondamen, kan ganti rumah. Rumah Indonesia fondamennya Pancasila. Kalau mau dirombak ya rumahnya. Saya justru sangat banyak yang ingin ini dibubarkan. Seneng kalau ini dibubarkan. Kalau dilihat sekarang itu di media massa, di medsos kan lebih banyak yang seneng. Hanya orang yang suaranya besar-besar itu memang ada beberapa. Dan ini adalah satu praktek otoritarianisme yang sangat telanjang. Dan seharusnya pelarangan atau pembubaran, penghentian kegiatan organisasi itu bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan. Yang bersuara siapa coba? Ya, kan sama itu aja. Nah, sementara rakyat kan lain lagi suaranya. Saya melihat bahwa ini adalah persoalan bagi perkembangan demokrasi kita. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Dalam rangka apa? Dalam menerangkan tentang ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan. Buktinya sebelum itu kan di medsos kok pemerintah ini kalah sama preman. Kok pemerintah ini kok tidak hadir dalam perongrongan terhadap kewibawaan negara seperti itu. Sebelum kita nyatakan de jure sudah bubar dan melarang kegiatan, itu kita sudah punya survei ke masyarakat bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan banyak orang senang saat FPI dibubarkan. Mahfud MD mengklaim ucapannya didasarkan pada data faktual. Menurut Mahfud, lebih dari 80% masyarakat Indonesia senang ketika FPI dibubarkan. Oleh karena itu, pembubaran Front Pembela Islam melalui surat keputusan bersama atau SKB 6 Menteri atau Kepala Lembaga Negara dianggap sebagai kebijakan yang tepat. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Polri pasti akan mengambil langkah-langkah yang disesuaikan dengan tugas pokok Polri. Ya, tentunya Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep daulah itu, saudaraku, Nabi sejak hidup di Makkah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun, ajaran kerasulan Muhammad tidak berpikir tentang negara Islam. Ya, karena mereka punya amplifikasi medsos. Kita mungkin di situ aja. Coba Anda lihat yang bersuara siapa sih? FPI ini sudah ada sejak tahun 1998. Sebuah organisasi sosial kemanusiaan dan juga tentu saja dakwah sangat bermanfaat. Bahwa kegiatan FPI mulai hari ini tidak boleh dilakukan. Baik banner, pamflet, atribut yang ada sudah kita lepas semua. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Polri juga sebagai penegak hukum dan Polri juga sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Setelah keluar SKB, Front Pembela Islam resmi dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah. Seluruh mantan anggota Front Pembela Islam dilarang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan atribut FPI. Masyarakat senang lantaran dianggap telah lama menginginkan Front Pembela Islam alias FPI dibubarkan. Justru sangat banyak yang ingin ini FPI dibubarkan. Senang kalau ini dibubarkan, kata Mahfud MD pada acara podcast yang dikutip pada Selasa 12 Januari 2021.
Lebih dari 80% itu memang minta itu dibubarkan, mendukung pemerintah mengambil tindakan tegas. Nah, yang sekarang terakhir ini kan ada lembaga survei lagi yang bukan pemerintah, 92% merasa pemerintah tepat melakukan pembubaran. Justru sangat banyak yang ingin ini dibubarkan, seneng kalau ini dibubarkan. Dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam masalah pembubaran FPI terpapang jelas di media sosial, ujar Mahfud MD. Buktinya, sebelum itu kan di medsos, kok pemerintah ini kan kalah sama preman, tutur Mahfud MD. Menurut Menko Polhukam, pemerintah dicemooh di media sosial lantaran dianggap tak hadir dalam perongrongan kewibawaan negara yang dilakukan oleh FPI. Buktinya sebelum itu kan di medsos kok pemerintah ini kalah sama preman. Kok pemerintah ini kok tidak hadir dalam perongrongan terhadap kewibawaan negara seperti itu. Arahnya sudah ingkari Pancasila, ingin merubah syariah tapi menurut versi yang bersangkutan gitu kan. Mahfud MD mengklaim pihaknya sudah melakukan survei sebelum mengumumkan pembubaran FPI pada Rabu 30 Desember 2020 lalu. Sebelum kita nyatakan de jure sudah bubar dan melarang kegiatan, ini kita sudah punya survei resmi ya, pemerintah punya, kata Mahfud tegas. Survei ke masyarakat inilah yang menjadi penguat keputusan pembubaran Front Pembela Islam oleh pemerintah. Lebih dari 80% itu memang minta itu dibubarkan, mendukung pemerintah mengambil tindakan tegas, ujar Mahfud MD. Hukumnya itu Menkumham. Tindakannya kalau ada pelanggaran pidana sesudah itu Jaksa Agung dan Kepolisian. Lalu ada Menkominfo. Kami mengajak masyarakat untuk tidak memproduksi, tidak mempromosikan, dan tidak menyebarluaskan konten terkait dengan substansi kegiatan organisasi yang dilarang kegiatannya di Indonesia seperti yang termuat di dalam SKB 3 Menteri. PPATK kita undang karena ini nanti yang akan bertugas menelusuri dana-dana dapat dari mana dikirim kemana. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Nah, di mana di sana PPATK memang berwenang untuk melakukan penghentian transaksi yang diindikasikan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iya, sudah kemana-mana dan bohirnya besar-besar. Tidak usah khawatir mengenai masalah dana itu akan tetap utuh sebagaimana adanya. Dan kita memastikan bahwa kegiatan-kegiatan keuangan yang dilakukan oleh FPI ini memang tidak lagi dilakukan dalam rekening-rekening yang sudah kita lakukan pada saat ini. Pernyataan tersebut dikuatkan lagi oleh Mahfud MD dengan sebuah hasil survei dari lembaga lain di luar pemerintah. 92% merasa pemerintah tepat melakukan pembubaran FPI, kata Mahfud. Iya kan, ini lembaga apa yang baru 2 hari lalu dikeluarkan? Ujarnya menambahkan. Mahfud MD mengklaim hasil survei lembaga independen tersebut sama persis dengan apa yang dilakukan pemerintah sebelum FPI dibubarkan. Politiknya itu Menteri Dalam. Kenapa dibuatkan sudah lama kalau FPI dan sebagainya. Kemudian dulu kita membubarkan HTI kan. Meskipun kita tahu radikalisme itu diperdebatkan. Kalau MRS masih berkobar-kobar mengibar-ngibarkan radikalisme, tanahnya subur, akar subur. Tanah yang subur untuk akar radikalisme menurut saya adalah masyarakat yang mabuk agama. Kan 11 dulu, kan sudah disebut 160. Nah 160 itu nanti masuk berbagai hal. Salah satu yang paling mendukung pembubaran FPI menurut Mahfud MD adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU itu sudah lama ingin FPI dibubarkan. Kenapa begitu dibiarkan? Kata Mahfud. Oleh sebab itu, ketika kita nyatakan FPI dilarang melakukan kegiatan, NU yang mendukung pertama, tuturnya. Muhammadiyah juga melakukan dukungan, itu benar, dan yang lain benar. NU, Muhammadiyah itu adalah ormas Islam terbesar, kata Mahfud MD tegas. Oleh sebab itu begitu kita nyatakan dilarang melakukan kegiatan, NU yang mendukung pertama, Muhammadiyah juga melakukan dukungan, itu benar. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita dan hak-hak untuk berserikat ataupun berkumpul. Actionnya bagaimana lapangan, nanti rekan-rekan bisa melihat itu semua. Yang jadi apa yang dilakukan oleh Polri tidak akan keluar daripada tugas.
NU Muhammadiyah itu adalah ormas Islam terbesar. Belum lagi LSM-LSM yang bergerak. Tuduhan-tuduhan dan keberatan-keberatan pemerintah terhadap organisasi ini bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Para teroris menggunakan media sosial dan dunia internet dengan beberapa diksi dan narasi, istilah-istilah yang tidak enak untuk memaki-maki pemerintah